Fancy Family, ini kita ada hal penting harus kita kasih tahu sama Fancy Family karena kita mau pulang ke Ukraina, kita memutuskan pulang ke Ukraina. Tapi ini udah sekarang ini jam 10:30. Aku mau beli air dulu, kebetulan air aku habis. Anak-anak butuh air untuk malam-malam. Kami baru pulang dari luar sana. Tuh, habis airku. Aku beli dulu. Ya teman boleh. Nanti kita lanjut ngomongin tentang apa. Aku beli dulu airnya, oke? Anak-anak udah bubuk. Aku beli air dulu, nanti kita lanjut untuk pembicaraan kita ini tentang apa. Benis tangga. Benis, Pak. Jadi kita mau dimakan ikan princess benis tangga. Kok aku jadi princess? Kau princess? Kau meludah ke aku. Ini Batak Sumatera. Princess, iya. Ini Batak Sumatera. Jadi Fancy Family, seperti yang aku bilang tadi, kita itu udah lama sebenarnya memutuskan untuk mau pulang. Kita lagi nyari-nyari solusi atau jalan dari mana kita mau pulang. Bahkan kita udah planning untuk ambil jalan pulang itu, kita cek dari Ceko ada kereta api yang pergi langsung ke kota kita. Jadi kita cuma sekali transit ya. Jadi dari Ceko ada di Przemysl namanya, di Poland. Dari situ baru langsung ke kota kita, ke Ternopil. Tapi untuk ke Ceko ini aku harus buat senget visa. Jadi orang si Theo, Mama Uli, sama si Uli itu, mereka itu besok pun bisa nih mereka pulang. Iya Pak ya. Tapi itu kan kita nggak mungkin lah mereka bertiga pulang, aku di sini nunggu selesai visa. Karena ngambil visa itu bisa memakan waktu sampai 3 minggu, bahkan kalau ada yang kurang 45 hari ya. 45 days, 45 hari ya. Kalau ada yang kurang dokumen. Up to 45 Ya, if sampai. the case is like unique case. Iya, kalau ada kasusnya ataupun yang masih ada yang dipertimbangkan gitu. Nah, jadi kita harus buat visa, aku ya khususnya. Jadi kita itu udah planning. Jadi kenapa kita harus sampai sekarang masih di sini gitu? Kita selalu ada kebimbangan gitu. Karena di situ kita planning, besoknya ada pengeboman, ya. Terus sekarang itu makin sering ada alarm, bisa 3-4 kali sehari. Biasanya waktu kami sana paling kan sekali, 2 kali gitu. Tapi sekarang itu makin sering, dan roket-roket makin sering lewat juga. Dari kota kita juga sering lewat. Karena kita juga kayak teman kita yang tinggal di kota kita kan. Ada yang bahkan kota kita ya ada kena ya. Kota kita ada kena bom juga. Jadi bahkan di daerah Mertu juga ada yang kena. Tapi untungnya jauh dari mereka. Di dekat rumah temanku juga bahkan ada mereka kelihatan ini yang kena pengumumannya. Jadi untungnya temanku ini juga selamat. Jadi ya itu, jadi karena setiap hari itu kayak mana aku bilang, suasana itu nggak menentu. Jadi intens lah ya. Jadi setiap hari itu memang bahaya sih intinya, maksudnya. Apalagi kita kadang mikir, Almost every day. iya setiap hari nggak. Kalau kita mikir, kalau kita tadi berdua cuma aku sama Mama Uli teror nggak ada, maksudnya istilahnya cuma couple gitu kan. No, kita pergi sendiri cepatnya. Tapi ini karena ada anak-anak, jadi kita harus mikir juga. Aku mencoba berdiskusi sama dia. Karena Mama Uli tuh pengen sekali pulang. Ayo pulang. Tapi aku nyari solusi kayak mana biar tahan dulu. Kita lihat situasinya kayak gitu kan. Apalagi sih pengen sekolah lagi kan, mau naik kelas dia. YouTube kita juga di sini nggak terlalu berkembang, dan income kita juga nggak sama kayak income kita di sana. Jauh kali drastisnya, turun drastis. Jadi kita juga harus berpikir lagi kayak mana untuk lebih dapat income lagi. Itu jujur aja, kalau income itu kan penting. Karena kalau semakin lama kami di sini, pengeluaran juga kan makin besar. Apalagi bawa anak, ada yang harus kita bayar juga. Ini kan kita ngekos, kita dibantu sama kakak di sini. Ya, terus kadang ada BCPM yang kasih kita makanan juga dikirim gitu. Walaupun, tapi ini sebelumnya aku minta maaf sama BCPM semua yang ada di seluruh Indonesia lah intinya. Apalagi yang dulu Jakarta, waktu aku Jakarta, di Depok, terus di sini di Bali.
banyak yang tanya, bang alamat di mana, aku mau kirim ini. Aku terima kasih sekali kalian perhatian, tapi aku agak apa namanya, untuk keamanan ya alamat kalian, makanya nggak aku kasih karena aku nggak mau nanti tiba-tiba dia tahu alamat kita, ada orang datang ke sini kan, banyak orang, kita nggak enak juga sama yang punya tempat ini begitu. Jadi ya itu, Mama Uli tuh kalau kalian lihat hampir tiap hari dia itu telepon aja itu, karena dia harus melihat berita di telepon. Berita itu setiap kali itu ganti karena kemarin kena bendungan apa? Kharkovka? Bendungan Kharkovka? Air Kharkovka ya? Di Kherson Region? Dibom kan, dipakai apa di ranjau, pokoknya kena. Jadi banjir lah seluruh kota itu. Terus apa namanya? Sekarang lagi ini ada lagi tentang nuklir katanya di Zaporizhia Nuclear Power Plant. Jadi kayak tenaga listrik ya, tenaga nuklir. Terus ini katanya ada ditaruh 4-6 ada mines itu equipment explosion mine. Jadi ada ditaruh bahan peledak katanya di sekitar ini ya. Itu yang paling terbesar di Eropa ya, Pak? Paling besar di Eropa. Jadi loh, gimana kalau gini? Berarti kita harus cancel lagi karena ini bahaya, soalnya ini kita paling utamakan keselamatan anak sekarang. Karena itu paling besar di Eropa, Mak. Di Eropa paling besar. Ya, paling besar di Eropa. Ya itulah, kita harus mikir benar-benar apa ya istilahnya, harus bijaksana memikirkan bagaimana kita jalan mau pulang. Karena kita juga, teman di Ceko juga ada yang bilang, kalian tinggal di sini aja dulu, nanti kalau pulang jangan langsung gitu kan. Nanti kalau situasi udah aman baru kalian langsung pulang. Nanti di rumah kami kalian sebulan mau berapa lama gitu dia. Iya bang, nanti aku kabarin gitu loh. Ya pokoknya intinya di sana itu tiap hari kita nggak bisa memastikan, karena setiap hari itu pasti ada pengumuman dan kita nggak tahu roketnya bakal mendarat di mana, karena dari kota kita juga sering lewat. Dan They already placed the instruction what to do in case. oh, ini bahkan dari Ukraina, Yeah. pemerintah Ukraina, government Ukraina, ini bahkan udah keluar arahan, ini warning ya kayak ini apa untuk arahan apa aja yang harus dilakukan kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan ini. Apa dibilang di situ? Makanya kadang video kita itu nggak upload ya gitu, kadang kita stuck maksudnya pulang nggak ya, jadi konten jadi nggak ada gitu kan, jadi down lah ini kita. Terus si Uli juga pengen kadang dengar kita cerita, makanya kita itu cerita kadang diam, jadi dia main di luar, Theodore bobok baru kita cerita gitu. Apa dibilang susah kalau menjelasinnya tuh sampai mereka. Kalau ini menjelasinnya tuh ribet dan sebagainya, bukan ribet ya, maksudnya kayak mana loh. Kita tuh otak kita benar-benar diasah. Jadi itulah, kami juga nggak bisa ngomong banyak. Pokoknya planning kita masih pulang ya Pak. Kita masih planning pulang, tapi melihat situasi. Kita mau lihat situasi karena kita memikirkan Theodore dan Uli juga. Itulah dan sebagainya. Pokoknya nanti kita update ini juga, di baru baca berita juga tadi. Padahal maksud kita tadi mau cerita ini, udah taruh dulu ini, nanti dia makin stres. Mundur. Jadi tadi planningnya mau ceritain, jadi ngomong ini kita sudahlah.
Udahlah, nanti makin pagi kita tutup ya. Yes. Nanti makin ini ya, kasihan dia nanti makin stres, nggak tidur nanti ujian. Pokoknya doakan klien terbaik. Kita intinya masih planning pulang, tapi kita mau lihat situasi dulu aman apa enggak nanti kalau kita mau pulang ya. Pokoknya ini aku juga harus berusaha naikin rating YouTubeku lagi karena kita jauh kali jatuhnya soalnya, biar banyak viewsnya lagi Bensi Family yang nonton. Dan jangan lupa juga terima kasih, aku berterima kasih buat Bensi Family yang selalu mengikuti kita, share, nonton video kita, memberikan kita support. Terima kasih banyak. Maaf masih banyak komen-komen yang gak aku balas. Kalau sempat balik aku kasih love lah, hati-hati. Itu hati-hati, gambar hati yang apa ya, heart tuh. Itu tandanya aku baca tuh, oke? Jadi kami minta doanya supaya semua cepat terselesaikan. Jadi kita juga bisa pulang. Sama kakak juga terima kasih, Kak Fiona sama Abang John sudah selalu memberi kita dukungan kalau kita lagi down ya, lagi pengen tukar pikiran, karena selalu support kita bahwa kita berusaha untuk menguatkan kita. Terima kasih banyak. Sama abang-abangku juga, kakak-kakakku terima kasih. Ya gitulah, aku jadi mewah juga jadi terima kasih. Doakanlah kami yang terbaik di sini dulu supaya bisa membahagiakan anak-anak lah intinya. Kami berdua membahagiakan anak-anak dan istri juga harus kita jauhkan dulu dari stres-stres. Oke? Terima kasih semuanya, selalu support kita, jaga kesehatan semuanya. Horas, dadah. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kalian buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.